Haleluya, shalom. Jangan lupa Bapak Saudara berkata shalom. Success people, I grow, I go, I glorify. Many people say I grow, I go, I glorify. Mari kita siapkan hati kita untuk sama-sama kita beribadah, memuji, menyembah Tuhan di ibadah Cirebon Revival Center. Kita satukan hati dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kalau Kau masih memberikan kami kesempatan satu kali lagi Tuhan, untuk kami bisa merasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya ibadah streaming, ibadah online bukan penghalang kami untuk tidak bisa mengalami Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya dimanapun Kau berada, di situ pun kami berada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami rindu Kau selalu hadir dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami Tuhan. Kami rindu memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Dan kami tabiskan ibadah CRC yang dahsyat dan luar biasa ini Tuhan, hanya dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah gembala kami yang baik Tuhan. Takkan kekurangan hidupku karena Engkau ada dalam hidup kami. Sama-sama katakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan hidupku. Amin. Ia memberikan aku padang yang berumput hijau, Ia membimbingku. Haleluya. Ia membimbingku ke air yang tenang. Amin Tuhan. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku. Ia menuntunku ke jalan yang benar. Haleluya. Oleh karena namanya, sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghiburku. Engkau menyediakan hidangan di hadapan lawan-lawanku. Haleluya Tuhan. Amin. Mari sama-sama dari awal kita angkat pujian ini. Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan hidupku. Haleluya. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia membimbingku ke air yang tenang. Haleluya. Ia menyegarkan jiwaku. Amin Tuhan. Ia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun, haleluya, sekalipun ku berjalan dalam lembah, ku tidak takut bahaya. Amin. Sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghiburku. Engkau menyediakan hidangan di hadapan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghiburku. Engkau menyediakan hidangan di hadapan lawan-lawanku. Amin Tuhan. Kami tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Kami yakin dan percaya itu Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama angkat pujian ini dari awal, katakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan hidupku. Amin Tuhan. Ia memberikan aku di padang yang berumput
hati kita untuk kita menyambut kebenaran firman Tuhan. Berikan kami roh yang haus dan lapar akan Engkau Bapa. Amin. Untuk kami terus memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Untuk kami terus diam di dalam hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau siapkan hati kami Tuhan. Kami mau siapkan hati kami Bapa. Jadikan kami bejana yang indah di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranku, tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Mari dari awal katakan betapa dahsyat, betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranku, tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai
tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap
semua bergoncang, tak tergoyahkan, kau tetap. Mari saudara yang di rumah dengan lembut katakan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan, selamanya Engkau tetap Allah, walau dunia kesukaan kami, Bapa. Untuk itu kami selalu hadir di hadirat-Mu. Malam ini Bapa, hadir di tempat ini, hadir di rumah-rumah jemaat. Amin. Melawat setiap kami. Kami butuh Engkau. Amin. Kami perlu Engkau. Kami tak dapat hidup tanpa Engkau, Tuhan. Bawa kami lebih dekat lagi, Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah Tuhan, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah Tuhan, sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu selamanya. Amin. Sungguh indah bersamamu, Tuhan. Amin. Tiada tempat yang paling indah Yes. selain di hadirat Tuhan. Benar. Malam ini Bapa, hadir Tuhan, urapi hamba-Mu. Kami mau sharing firman-Mu, Yes. kami mau sharing kehidupan kami yang berjalan bersama-Mu. Biar kami dikuatkan oleh hadirat-Mu, oleh kebenaran-Mu, oleh jamaat-Mu. Terima kasih
Kami siap Bapa, dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa, haleluya. Mari yang percaya berkata, amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Success people. I grow, I go, I glorify. Yes, puji Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa kembali dalam ibadah kita malam ini, ibadah Cirebon Revival Center tiap Jumat jam 6:30 biasa. Tapi ini jam 8 karena tadi kita harus ikut dari Bandung dulu, Bapak Ibu ya, Espa keluarga Agung. Kita jam 8 dan biasa Jumat di tempat ini penuh. Ini hanya saya dan istri, anak Thomas, Yesia dan Kia. Kita hanya beberapa orang saja. Tapi kita semua satu dalam roh malam ini. Amin. Kita ada di rumah kita sama-sama, ada dalam hadirat Tuhan. Dan di sini juga dipenuhi dengan para malaikat Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, tadi pagi saya berdoa, kemudian saya merenungkan firman Tuhan. Terus seperti ada satu ayat yang merema di hati saya, itu di Amsal 24 ayat 10. Itu Amsal 24 ayat 10, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, bunyi firman Tuhan. Kira-kira ayo kita lihat dulu Amsal 24. Saya lagi baca Amsal memang hari ini. Kemarin 2 hari yang lalu saya sudah selesai sampai kitab Wahyu, selesai Wahyu. Sekarang balik lagi ya saudara. Nah di Amsal 24 ayat 10 bilang ini, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatan. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatan. Bapak Ibu Saudaraku, hari-hari ini iblis atau musuh kita itu luar biasa sedang menebarkan yang namanya roh tawar hati. Ya, roh tawar hati ini, waduh, Bapak Ibu di mana-mana, roh kekhawatiran, roh ketakutan dan roh tawar hati. Ini hati-hati di dalam masa-masa pandemik ada COVID-19 ini, kita harus benar-benar, Bapak Ibu Saudaraku, saya sering menekankan mendekatkan diri kepada Tuhan. Amin. Ya, mungkin saudara, ya Pak, kami tiap ini juga ikut live streaming, banyak live streaming di mana-mana kita ikuti. Bukan hanya itu, tapi pribadi kita dengan Tuhan. Amin. Tiap jam juga kita live streaming, belum tentu loh kita bisa mengalami itu. Ya. Nah untuk itu malam hari ini ingat baik-baik saudaraku, ini yang namanya roh tawar hati sedang melanda di kebanyakan orang ya. Bukan hanya di Indonesia, di bangsa-bangsa karena semua mengalami pandemi COVID-19 ini. Nah, saudaraku, ada ayat juga di Bilangan 13 ayat 27. Mari kita lihat sebentar Bilangan 13 ayat 27. Ini menarik nih ya. Tadi saya baca. Ini ceritanya waktu Musa menyuruh 12 pengintai ya. Musa menyuruh 12 pengintai, kemudian 10 pengintai yang lain memberikan laporan yang negatif, 2 pengintai memberikan laporan yang positif. Nah di ayat 27 bilang begini, mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu, dan bangsa dan sangat besar juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus dan orang Amori diam di pegunungan, orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Nah, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Perhatikan. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Nah ini mulai pesimis, tawar hati. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Nih, lalu segenap umat itu, pasal 14 itu, lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu.
Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Nih kita lihat nih. Mulai tawar hati, bersungut-sungut. Waduh Bapak Ibu, ngeri loh. Ngeri apa yang mereka alami ini. Padahal sudah jelas Tuhan memimpin mereka, Tuhan menuntun mereka. Janji Tuhan jelas, mereka akan diberikan tanah yang berlimpah susu dan madu. Mereka akan menduduki tempat yang luar biasa yang Tuhan janjikan. Tapi mereka tidak percaya, ya, karena mereka melihat keadaan. Tapi ada dua orang yang hebat, yaitu Yosua dan Kaleb. Kenapa saudaraku? Saya melihat di sini di pasal 14 ayat 24 dikatakan ini. Tetapi hambaku Kaleb karena lain jiwa yang ada padanya, ya, lain jiwa yang ada, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya. Nah, perhatikan, anak-anak Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, kira lain jiwa ini. Dari tadi saya merenung, jiwa itu kan pikiran, perasaan, dan kehendak. Nah, makanya hati-hati dengan apa yang kita pikirkan. Ya. Hati-hati dengan pikiran kita, mindset kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat sebentar Matius 6 ayat 22. Mari kita lihat Matius 6 ayat 22. Tolong Pak Thomas, Matius pasal 6. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Ayat 23. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Mata itu pengertian. Amin. Saya sering kali katakan mata itu pengertian. Kalau pengertian kita salah, ya nanti salah, jadi gelap. Sama dengan hari-hari ini, ada pandemik, ada COVID. Kita anak-anak Tuhan harus punya pikiran yang benar. Amin. Harus punya mindset yang benar. Mungkin kalau kita salah ini juga bisa jadi malapetaka, tapi kalau kita ini bisa jadi berkat. Tergantung mindset kita, tergantung pemahaman kita, Bapak Saudara. Beberapa hari lalu kami kuliah online, itu di-sharekan di kuliah. Ditanya oleh Pak Rektor, ya, sebagai dosen mengajar waktu itu, menurut saudara ini COVID ini murka Tuhan atau ini dari iblis? Ya tergantung mindset kita memahami itu. Sama dengan kita juga memahami Tuhan, ya tergantung. Ya beda-beda kan, ada orang pemahamannya seperti ini, ya sudah masing-masing. Tinggal nanti akan dilihat dari buah kehidupan kita. Ya. Ya sekarang kita nggak bisa nanti malah ribut. Oh ini doktrinnya ini. Waduh udah capek deh. Yang kayak gitu-gitu. Udah damai sejahtera saja. Ini dengan pengertiannya, pemahamannya seperti ini dengan pemahaman seperti ini. Kita jalankan saja. Jalankan saja masing-masing, mainkan peranan kita masing-masing. Nanti ketemu di penghakiman terakhir. Nanti ketemu di waktu Tuhan datang. Sekarang juga orang mau ngajarin apa, mau Tuhan diam. Nanti hari terakhir baru dia akan berterus terang. Sekarang Tuhan gak berterus terang, dia diam. Nah untuk itu Bapak Saudaraku yang ada di rumah, ya saya mau katakan begini, kenapa hari ini banyak orang tawar hati, banyak orang didoain juga gak mempan Pak, janji mujizat saya gak alami mujizat, yang alami yang enggak. Nah makanya malam hari ini Bapak Saudaraku, yang memberikan kekuatan iman bagi kita bukan hanya mujizat, tapi kebenaran yang benar, firman yang kita pahami, firman yang benar. Mujizat tidak bisa membuat kita tambah iman. Kita lihat di Alkitab banyak orang mengalami mujizat, mereka sudah mengalami. Begitu mereka melihat Tuhan Yesus disalib, mana tuh orang-orang yang disembuhkan Tuhan, dipulihkan Tuhan, yang banyak mengalami mujizat, mana mereka? Lihat Tuhan memikul kayu, nggak ada. Ya. Nah hari-hari ini yang kita butuhkan bukan sekadar mujizat, tapi iman. Amin. Pengenalan akan Tuhan yang benar, Ya. pengertian tentang Tuhan yang benar, memahami Tuhan harus sesuai dengan sudut pandang Tuhan, supaya kita nyambung dengan Tuhan, Amin. sehingga kita bisa mengerti kehendaknya, kita bisa melakukan kehendaknya. Kalau kita memahami Tuhan hanya lihat dari sudut, contoh ya, saya kasih contoh. Mari kita lihat Kisah Rasul 1 ayat 6. Kita buka Kisah Rasul 1 ayat 6. Nih, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ sama Tuhan Yesus nih, ya. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ayat-ayat sebelumnya Tuhan banyak berbicara kepada mereka, Tuhan banyak mengajar kepada mereka tentang kerajaan Allah. Ya.
bahwa Tuhan Yesus datang bukan untuk memurnikan kerajaan Israel duniawi, tapi mau memulihkan kerajaan Allah. Amin. Ini yang saya maksud tadi, Bapak Ibu Saudara. Kenapa hari ini banyak orang tawar hati dalam menghadapi masa pandemik ini? Kenapa tawar hati? Karena dia arah dan tujuannya, dia juga cuma mau pakai Tuhan untuk menolong, menyelamatkan hal-hal yang lahiriah. Padahal Tuhan Yesus Kristus mau memulihkan yang di dalam. Orang yang dalamnya pulih gak takut. Apapun yang terjadi, dia gak akan takut. Dunia mau berakhir pun, dia pasti akan berkata, thank you Lord. Aku percaya dunia ini mau dihabisi sekalipun. Aku percaya aku punya Tuhan yang hidup, yang menjanjikan kekekalan bagi saya, yang menjanjikan langit baru bumi baru, yang menjanjikan hidup yang senang bersama dengan dia dari selamanya sampai selama-lamanya. Ini sebenarnya yang harus kita pahami, supaya pada waktu kita mengikut Yesus, kita nggak nuntut Tuhan, klaim janjinya, klaim itu tuntut, tapi kita bisa berserah kepada Tuhan dan mempercayai, walaupun dia tidak kelihatan, tapi dia ada, dia nyata, dia tidak mungkin meninggalkan kita. Janjinya, aku akan menyertai engkau sampai kesudahan akhir zaman. Amin. Nah, untuk itu sekarang ini kalau kita mau hidup tidak tawar hati, mau hidup penuh sukacita, penuh damai sejahtera, kita harus mengerti maksud kedatangan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang bukan sekedar memulihkan keadaan fisik, keadaan jasmani, ya itu yang, tapi bukan hanya itu. Kalau hanya itu, nilainya rendah sekali. Kita lihat orang yang nggak punya Tuhan Yesus tuh, orang yang nggak mengenal Tuhan Yesus, mereka nggak punya Tuhan Yesus, mereka juga bisa pulih loh. Bangkrut, mereka kerja lagi keras, kerja lagi, bisa pulih. Sakit, mereka berobat dengan sungguh-sungguh, bisa sembuh. Tapi ada pemulihan yang sebenarnya esensinya tuh jiwa, rohani kita yang mau dipulihkan, supaya kita nyambung dengan Tuhan, supaya kita bisa sepikiran, bisa sejalan dengan Tuhan. Seperti contoh Paulus di Filipi 3 ayat 7. Apa yang dulu anggap khusus sekarang anggap rugi. Dia nggak lagi berfokus kepada hal-hal yang di dunia ini, bahkan bagi dirinya, tapi dia berfokus hanya kepada Kristus. Amin. Kalau kita mau berkata hanya Kristus, fokus kita hanya Kristus, ya mari kita hidupi dia. Jangan cuma memanfaatkan dia, mau ambil enaknya, mau ambil senangnya. Kita sudah milik Kristus. Kalau mau mengaku saya percaya Yesus, ikuti jejaknya, hidup seperti dia hidup. Kita sudah dibeli. Amin. Kita bukan milik kita lagi, dibayar loh, dia beli pakai darah. Nah, untuk itu Bapak Ibu, Paulus ini luar biasa. Ya. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang anggap rugi karena Kristus. Amin. Nah, sekarang bagaimana kita? Bagaimana kita? Kita mau ikut Tuhan, kadang-kadang ada orang diizinkan Tuhan dihabisin. Waduh, dia merana sekali dia ini. Nah, kan nggak ngerti, padahal Tuhan mau pakai dia. Terus datang ke pendeta, Pak, doain supaya dipulihkan, Pak, dipulihkan. Nanti Tuhan yang pulihkan sendiri. Ya. Cinta uangmu sembuh dulu, hati yang melekat kepada harta sembuh dulu. Saya bersyukur kebenaran yang selama ini saya sampaikan di BFA Cirebon itu mengubah kita. Amin. Saya harap kita tetap berpegang pada prinsip kebenaran ini. Amin. Mungkin kemarin atau hari apa, Ko Irwan datang sini, juga ada beberapa rekan-rekan lain datang sharing dengan saya. Mereka ngobrol luar biasa, Om. Dulu saya punya ini, tapi begitu habis saya nggak sedih, saya malah bangga karena saya menemukan Yesus. Amin. Tapi sekarang kan banyak orang Yesusnya iya, juga dunianya iya. Bukan berarti kalau kita jadi miskin, ya bukan. Dibersihkan dulu sampai kita merasa miskin di hadapan Allah. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang punya kerajaan surga. Miskin di sini bukan berarti nggak punya harta. Harta boleh banyak, tapi hati jangan melekat ke situ. Dan ini tidak gampang. Saya aja yang ngomong nih, kalau Cirebon jemaatnya 1000, asetnya banyak.
Kalau saya nggak didik, munafik saya kalau hati saya nggak terikat ke situ. Pasti, makanya Tuhan belum izinkan, karena Tuhan sayang saya. Jangan sampai saya binasa, saya jadi angkuh, saya jadi sombong. Nilai diri saya di situ, prestasi saya di situ. Tapi sekarang dengan seperti ini, kita belajar bersyukur. Tuhan itu baik. Amin. Dia mendidik kita. Sekarang Roh Kudus mau menjadi gembala kita. Amin. Dia akan mengembalakan semua jemaat Tuhan di rumah-rumah. Izinkanlah dia berkarya. Amin. Makanya saya akan live streaming tiap malam. Ya. Ada waktunya. Tuhan izinkan kamu bicara. Kalau diam, Tuhan suruh diam, saya diam. Siapa saya? Orang semua punya Tuhan. Kalau bisa bernafas aja sampai malam ini, aduh terima kasih Tuhan. Amin. Berarti ada kesempatan untuk saya terus berbenah diri di hadapan Tuhan. Ya. Nah untuk itu Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana supaya kita ini nggak tawar hati? Ayo pahami Injil dengan benar. Memahami Injil harus dari sudut pandangnya Tuhan. Jangan dari sudut pandang kita, nanti kita keliru, salah, kecewa lagi. Tapi kalau kita memahami dari sudut pandang Tuhan, Tuhan Yesus itu juru selamat jiwa. Kayak Kaleb tadi, dia memiliki jiwa yang lain. Biar kita juga memiliki jiwa yang lain. Amin. Makanya Bapak Ibu Saudaraku dikatakan di Filipi 2, benarlah kamu dalam hidup menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Menaruh pikiran Tuhan Yesus tuh nggak gampang, kita harus mati dulu. Mati segala ambisi kita, mati cara hidup kita yang lama, cara berpikir kita yang lama, mati dulu, baru dia bisa menguasai kita. Amin. Ini kan nggak gampang. Kalau kita nggak serius mau belajar, nggak bisa. Makanya dibutuhkan seriusan. Nah, dalam masa pandemik ini, saya melihat ada berkat Tuhan yang luar biasa. Amin. Yang Tuhan mau berikan. Jadi kalau saya ngomong berkat, jangan otak kita, pikiran kita melulu duit. Tapi lihat yang luar biasa kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan. Anak-anak Tuhan nggak sampai kelaparan, sampai nggak, pasti dipelihara Tuhan. Asal ada makan, minum dan pakai cukup. Amin. Nah, sekarang ini tuh yang penting bagaimana kita bisa nyambung dengan Tuhan. Kalau saya khotbah begini nanti dia bilang, wah marah-marah melulu khotbahnya, mengancam jemaat. Enggak, saya nggak ngancam, nggak menuntun. Saudara jemaat Cirebon yang di Tegal kalau dengar, berapa belas tahun saya menggembalakan, jarang saya khotbah nuntut perpuluhan, bahkan nggak pernah, saudara. Hampir jarang. Tapi saya mau mengkhotbahkan supaya kita mengerti Tuhan, mengenal Allah. Orang mengenal Tuhan, jangankan perpuluhan, nyawa aja dia berani kasih. Amin. Dia akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Kalau terlalu banyak ngomong perpuluhan, kayak dagang nanti kita di gereja. Ya. Core bisnisnya Tuhan tuh jiwa-jiwa. Bagaimana supaya ini berubah? Amin. Jangan dikunci dengan kita sudah diselamatkan Pak. Ya udah, jangan ada gereja dong kalau udah begitu. Jangan ibadah, ngapain udah selamat bebas semua. Gak usah. Justru kita ini mau dimuridkan supaya karakter kita ini yang rusak mau dipulihkan. Mau diapain Pak? Mau diserupakan dengan Yesus. Nah gereja harus menyuarakan ini. Jadikanlah segala bangsa muridku. Tugas kita mau muridkan malam ini kebenaran ini, biar memerdekakan jiwa kita. Amin. Jangan tawar hati, kita punya Tuhan. Paulus tuh hebat. Apa yang luka Allah untuk kau begini? Baru dia bilang, ayo mengenakan pikiran Kristus. Beda dengan pemuda kaya yang di Matius 19 itu, dia pergi dengan kecewa karena dia lebih menghargai harta daripada Tuhan. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, semua jadi nggak berguna kelihatannya. Semua jadi nggak, jadi lumpuh, semua lumpuh. Apa yang kita mau ini? Mari kita menangkap hatinya Tuhan. Amin. Sebenarnya Tuhan hanya mau supaya setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Amin. Yesus Kristus adalah Ya. Tuhan. Apa yang kita mau cari sih? Apa yang kita mau cari? Dunia ini juga udah semakin tua. Dunia ini juga sebentar lagi akan lenyap. Kita ngomong begitu kok. Fokus kita itu kekekalan.
Amin. Saya ingin mengajak fokus kita tuh kekekalan Bapak Ibu Saudaraku. Berapa lama kita mau hidup di bumi ini? Berapa lama? Jangan gambling. Pak, saya mau berdoa Pak. Saya imani saya 100 tahun. Saya lihat hamba-hamba Tuhan besar yang hebat dipakai Tuhan luar biasa dengan segala macam tanda-tanda heran benteng mereka dan dipercaya Tuhan punya gereja besar. Waduh saudaraku, maaf loh, mati juga. Hidup ini misteri, kita nggak tahu kapan kita mati. Justru karena kita nggak tahu, dan sekarang kita harus siap-siap. Amin. Jangan cuma siap hidup, tapi siap mati juga. Dipersiapkan dari sekarang. Ayo, dengan adanya pandemi COVID ini, kita makin banyak bebenah diri. Makin banyak bebenah diri. Nggak ada lagi kesukaan kita. Ini kan Tuhan mau ajarin, nggak ada supaya kita jangan mengingini apapun juga selain Dia. Amin. Waduh Pak, nggak gampang ini, ekstrim banget Pak khotbahnya. Nggak ekstrim, ini standar kalau kita mau jadi umat tebusan. Kalau kita meresponi karya salib, mahal dia bayar, pakai nyawa, pakai darah. Lantas kita cuma mau biasa-biasa. Jangan, ayo serius. Roh Kudus ada dimateraikan dalam hidup kita. Ada Roh Kudus, Dia akan menolong kita. Jangan bilang ini penyiksaan Pak, ini penyiksaan. Oh enggak, Tuhan akan menyiksa kita. Tuhan mau jadikan kita pangeran. Tuhan mau jadikan kita anak-anak Allah. Amin. Yang hidupnya berbeda dengan orang-orang yang lain. Kita akan menjadi orang-orang yang dahsyat di tangan Tuhan. Untuk itu sekali lagi, jangan tawar hati. Mungkin, aduh Pak, nanti gimana nih minggu depan beras habis Pak, semua habis. Percaya, pasti ada jalan. Bersama Tuhan, pasti ada pertolongan. Amin. Fokus kita bukan makan, minum, dan pakai. Tuhan yang ngomong kok. Fokus kita bukan hal-hal begituan. Fokus kita mencari dahulu kerajaannya dan kebenarannya. Artinya menghidupi kebenaran, menemukan kerajaan Allah. Dan sekarang Tuhan lagi didik kita semua. Ayo, banyak di rumah kita dipong supaya suami-suami jadi imam yang takut Tuhan. Amin. Imam yang mengayomi istri anak, istri-istri jadi penolong, bukan perongrong. Anak-anak boleh jadi, nah di situ kita bangun. Yang biasanya suami kemana, sibuk, kayak saya juga pendeta kan, kadang-kadang sibuk sana sini ini. Sekarang diam di rumah. Ayo Mak, bangun mesbah. Amin. Kita melayani kita juga harus dilayani. Bangun mesbah. Saudara-saudara di rumah juga bangun mesbah. Amin. Nah, karena Roh Kudus mau hadir. Dan percaya, jangan takut di wilayah pemeliharaan hidup, jangan takut. Selama kita masih sehat, bisa kerjakan, ada yang bisa kita kerjakan juga di rumah. Kerjakan dengan baik. Roh Kudus pasti kasih hikmat, ada jalan. Nah untuk itu jangan tawar hati, tapi tetap semangat. Amin. Tetap bersuka cita. Yes. Karena kita punya Tuhan yang hidup, dan bukan hanya hidup, Dia bukan dongeng, Dia hidup, Dia maha hadir. Rasakan kehadirannya. Amin. Alami secara real Tuhan itu. Bangun tuh saudaraku. Hubungan kita bukan begini loh. Kalau kita mau menyenangkan Tuhan, bukan hanya menyanyi. Tuhan kayak apa disenangkan hanya dengan nyanyi. Tapi kehidupan kita, nyanyian kita itu hidup kita. Amin. Tadi kita, betapa dahsyat Engkau Tuhan. Dahsyatnya di mana? Dia bikin mujizat, bukan. Kita menghayati Allah itu dahsyat. Hidup kita juga harus dahsyat. Amin. Dahsyat di mana? Dahsyat dalam kelakuan. Dahsyat dalam moral. Hari-hari ini saya banyak dididik Tuhan, saudara. Makanya saya bilang saya banyak bertobat, banyak salah, dan sekarang terus dibenahi. Banyak dari Tuhan mengajak, kamu begini, kamu pendeta Fredson, kamu sombong, kesombonganmu itu terselubung. Nah, banyak dibongkar di situ, dan saya mau mengajak kita semua, yuk kita bertobat, yuk. Amin. Tuhan mau didik kita, karena Dia sayang kita. Yes. Melalui COVID ini ya, pandemi COVID-19 ini, kita harus punya pengertian yang benar. Bukan Tuhan mau jahat sama kita, justru Tuhan sayang sama kita. Ya. Dia mau didik kita semua gerejanya, anak-anaknya, supaya kita benar-benar dengan ada COVID ini kita makin menghayati Tuhan. Kita makin berkata, aku nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Biasanya ke gereja aja cukup hari Minggu. Nanti ada komsel, karena komsel kita juga nggak ikut. Nah sekarang mari kita menghayati. Tuhan sudah mau datang, saudara. Sungguh-sungguh dengan Tuhan. Percaya,
Allah kita hidup. Amin. Dan Dia tidak akan meninggalkan kita. Sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Aku akan menyertai engkau sampai kesudahan akhir zaman. Ya. Tetap semangat, sukacita, Amin. jangan tawar hati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau, amin, Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, yes, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, kau tetap Allah, kau Angkat tangan Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Tuhan Yesus, Engkau melawat setiap kami yang mendengarkan Amin. khotbah firman Tuhan malam ini. Renungan singkat ini diberkati, dikuatkan iman kami, diteguhkan iman kami. Kami tidak ragu akan Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau pasti pelihara kami, Engkau pasti tolong kami. Jamah Roh Kudus, di dalam nama Yesus Yes. kami berdoa malam ini ya Bapak, untuk gembala senior kami Pak Agung, Ibu Dion, Revival, Chris, Fire, Harvest. Tuhan terus memberkati Pak Agung, menjagai, melindungi hamba-Mu ini, bungkus dengan darah-Mu. Rekan-rekan hamba, gembala-gembala satelit Tuhan dimanapun berada, diberkati Tuhan, dijagai, dilindungi Tuhan. Secara khusus Tuhan Pak Wagiman di Tegal dan Ibu, Tuhan melindungi Pak Wagiman, Mas Teguh di Pemalang, Bang Arbi di Patrol, Badi dan anak-anak di sana, Pak Okian di Jatibar, Pak Riko di Indramayu. Tuhan menjagai kami yang ada di Pantura ini, memberkati kami. Terima kasih semua jemaat, oh Tuhan, baik yang ikut live streaming ini maupun belum sempat ikut, ada semua dalam pemeliharaan Amin. Tuhan. Kami percayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Roh Kudus, mampukan kami Roh Kudus untuk terus mencari wajah Tuhan. Bangkitkan terus gairah kami, untuk kami makin bergairah, bersemangat, hidup benar, hidup berkenan di hadapan-Mu. Terpujilah Engkau ya Allahku, sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara, ada pengumuman. Besok ada doa fajar jam 5, kita juga akan live. Ya, besok pagi jam 5 saya mengajak semua pelayan-pelayan dan jemaat kita ikut doa fajar besok ya. Amin. Ya, banyak di rumah jangan lupa ngantuk, jangan paksa ya. Kalau kita cinta Tuhan, keluar dari zona nyaman. Ya. Kita mau pagi-pagi menerima berkat embun pagi. Amin. Ya, doa fajar besok. Jadi hari Minggu kita juga ada live streaming jam 8.30 dari tempat ini. Ya, kemudian nanti minggu-minggu ke depan tidak tiap malam kita live streaming. Saya minta kalau kita tidak live Bapak Saudara banyak doa di rumah, bangun mesbah masing-masing di rumah. Amin. Ya, nanti ada suatu waktu Roh Kudus izinkan, nanti saya akan sampaikan. Ini saja pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi, mari semua bangkit berdiri, angkat tangan.
Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis bersama dengan kuat kuasa Allah Roh Kudus menyertai kita semua malam ini, besok kekal sampai Maranatha Tuhan menjemput kita di awan kemuliaannya. Dalam nama Yesus, mari yang percaya berkata, Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.